Shalom bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian pada hari ini. Baiklah saudara-saudara, sebelum memulai pekerjaan kita hari ini, kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan menolong kita melaksanakan tugas-tugas hari ini. Baiklah saudara-saudara, kita lebih dahulu bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dari Yesaya pasal 65 ayat 17. Demikian bunyinya. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mendengar dan membaca ayat ini, kita memahami dengan tidak membayangkan dan mengambang tentang langit dan bumi yang baru. Satu hal yang pasti saudara-saudara, bahwa langit dan bumi yang baru akan digenapi dengan sempurna ketika Yesus datang kembali ke dunia ini. Inilah arti daripada langit, bumi yang baru di dalam kedatangan Tuhan Yesus kembali. Disitulah disempurnakan ataupun digenapi seluruh ciptaannya itu. Sebagaimana dikatakan di 2 Korin 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Artinya hanya di dalam Kristus seseorang itu maka diciptakan yang baru. Artinya akan terjadi pembaharuan hidup kepada setiap orang yang menerima keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru saudara-saudara diperjelas lagi ketika Yohanes dibuang ke pulau Patmos
Dia melihat langit, bumi yang baru turun dari surga, juga tempat kudus. Artinya dalam wahyunya itu dia melihat langit, bumi yang baru dan tempat kudus datang dari surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang baru itu tidak ada lagi ratapan, tidak ada lagi pergumulan, kelaparan dan kehausan. Karena hidup yang baru itu benar-benar bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Artinya hidup kita ini menjadi sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan kita, yang menyempurnakan kehidupan kita. Tidak perlu lagi diingat masa lalu, tapi ke depan kita berharap bersama Yesus kita memasuki suasana yang baru penuh dengan sukacita. Artinya orang Israel dahulu ketika mereka dibuang, mereka mengharapkan yang baru agar mereka dapat pulang ke Yerusalem. Dan itu dilihat oleh Yohanes ketika dia di Pulau Patmos, bahwa langit dan bumi yang baru itu datang dari surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga penerapannya bagi kita pada saat ini. Kita jangan lagi mundur ke belakang, mengingat masa-masa lalu atau penderitaan atau masa-masa sulit itu. Tetapi kita orang percaya yang mengikut Yesus selalu melihat ke depan. Di dalam Yesus seluruhnya akan tercapai dan dapat menyenangkan hati kita. Berharaplah ke depan saudara-saudara. Jangan lagi diingat masa lalu itu, tetapi ke depan penuh dengan pasti bersama Tuhan Yesus. Inilah kaitannya ayat ini dengan kehidupan kita pada saat ini, supaya kita diajak melihat ke depan, bukan ke belakang lagi. Karena di depan bersama Yesus itu pasti dan sempurna kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, karena Tuhan akan menciptakan langit, bumi yang baru. Masa-masa yang lampau tidak lagi kami ingat, dan masa-masa kami yang lampau juga suasana yang tidak baik, kami tidak mengingati itu. Tetapi kami sebagai pengikut Yesus dan orang yang beriman, yang percaya, selalu melihat ke depan. Karena ke depan bersama Yesus semua pasti dan tercapai dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus menuntun kami dalam seluruh perjalanan kami, seluruh langkah kami, supaya Tuhan memperlihatkan segala hal yang baru bagi kehidupan kami. Saya berdoa untuk semua yang mendengarkan firman ini, terberkatilah kehidupannya. Bagi orang yang sakit, bergumul di tengah-tengah keluarga, maupun yang sakit di rumah sakit, saya berdoa bagi mereka dan saya memberkati supaya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kehidupan mereka. Bagi yang sekolah dan kuliah, berikan hikmat, keseriusan, supaya mereka dapat menyelesaikannya dan mengikuti dengan sempurna. Karena yang baru itu adalah masa depan. Saya berdoa bagi orang-orang yang bekerja, Tuhan tunjukkan pekerjaan mereka. Dan bagi orang putra-putri kami yang sudah dapat umurnya, berikan jodoh, supaya mereka dapat berumah tangga. Inilah harapan yang baru bagi seluruh orang tua. Terima kasih atas firman ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Hapuskan segala dosa kami, agar kasih berkat-Mu tidak terhalang. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkan dan kabulkanlah permohonan kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus,
kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara pendengar yang setia, renungan pada pagi hari ini, saya pendetamu menghimbau dari gereja ini agar senantiasa lebih ketat untuk menjaga protokol kesehatan, karena banyak mulai dari anak-anak sampai orang tua terpapar sakit virus corona varian Omikron ini. Untuk menghindari semuanya itu, kita lebih ketat untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, Horas.